Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh kita nikmati sampai saat pagi hari ini. Itu sebabnya mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur buat segala kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menang dalam peperangan rohani. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16, kita melihat ada sebuah peristiwa peperangan antara orang Israel di bawah kepemimpinan Musa melawan orang Amalek. Nah, di dalam peperangan ini kita memperhatikan, kita melihat bahwa pada akhirnya Musa bersama dengan orang-orang Israel menang atas orang Amalek. Nah, peperangan ini membawa kita juga untuk kita mengerti sebagaimana Musa bersama orang Israel menghadapi sebuah peperangan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Menjalani kehidupan ini ada banyak kali kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Ada banyak kali kita diperhadapkan dengan peperangan iman. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar untuk melihat, untuk mengerti, untuk memahami bagaimana supaya kita dapat menang di dalam peperangan iman atau di dalam peperangan rohani. Yang pertama, yaitu kita harus menyadari kita adalah orang-orang pilihan. Di dalam ayat yang ke-9, bagian A dari Keluaran 17, di sana dikatakan demikian. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi kita memperhatikan di sana bahwa Musa menyuruh Yosua memilih orang-orang untuk berperang. Artinya apa? Ada orang-orang pilihan yang dipilih oleh Musa melalui Yosua supaya berperang melawan orang Amalek, sehingga pada akhirnya mereka menang. Demikian juga dengan setiap kita yang ada pagi hari ini. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Tuhan telah memilih saudara dan saya menjadi orang-orang pilihan daripada Allah itu sendiri. Itu sebabnya mari menyadari status kita, menyadari posisi kita. Kita adalah orang-orang pilihan. Sehingga jangan pernah menyerah. Jangan mudah putus asa. Ketika kita menghadapi peperangan rohani. Ketika kita menghadapi peperangan iman. Kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang terus dan harus berjuang dalam peperangan iman agar pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam peperangan rohani. Yang kedua,
lewat firman Tuhan pagi hari. Bagaimana supaya kita menang? Yang kedua yaitu gunakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B, firman Allah jelas di sana dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ada sebuah kalimat, dengan memegang tongkat Allah. Tongkat adalah gambaran dari kuasa. Musa memegang tongkat Allah di tangannya. Yosua ada di medan perang bersama orang-orang pilihan, dan Musa memegang tongkat Allah di tangannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya di dalam diri kita ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah lewat kuasa Roh Kudusnya. Menghadapi peperangan iman, menghadapi peperangan rohani, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kemampuan sendiri. Tapi andalkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita akan mampu. Untuk apa? Dapat mengalahkan berbagai tipu daya daripada dunia ini. Berbagai tipu daya daripada si jahat iblis. Berbagai tipu daya daripada apa? Penguasa penghulu-penghulu udara yang sedang bekerja hari-hari ini, berupaya untuk mengalahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita gunakan itu, kita pakai itu. Sehingga kita boleh menang di dalam peperangan iman, di dalam peperangan rohani. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menang menghadapi peperangan rohani? Yang ketiga yaitu kita harus bersatu. Kalau kita memperhatikan Musa bersama Harun dan Hur ada di atas gunung. Demikian Yosua bersama orang-orang pilihan sedang berperang. Bicara tentang apa? Kebersamaan. Bicara tentang kesatuan. Menghadapi peperangan rohani, perlu adanya kebersamaan, perlu adanya kesatuan, perlu adanya kekompakan. Dengan kesatuan, dengan kebersamaan, dengan kekompakan, kita akan mampu mengalahkan berbagai tipu daya daripada si jahat iblis untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan bersatu kita dapat menang. Dengan bersatu kita dapat mengalahkan peperangan rohani, peperangan iman yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi. Dengan bersatu, dengan kebersamaan, kekompakan, maka ada kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menang menghadapi peperangan iman, peperangan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Allah sudah kami dengar, biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, kami nikmati dan kami alami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.